nas wa bi barakati du'a'il muslimina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi barakati du'a'il muslimina, lan kelawan berkah dongane wong Islam, pira-pira wong Islam. Fa innal Misra mongko teman setuhne Mesir iku la yakhlu ora sepi apa al Mesir, ora sepi anil ubadi saking pira-pira kawula. Anil ubadi saking pira-pira wong kang ahli ibadah, saking pira-pira wong kang ahli ibadah. Wa ahlil khairi lan ahli ngamal bagus. Fadzahiru mongkau tai zahire ku anna abidan, teman satune wong kang ibadah minal ubadi saking setengah saking pira-pira wong kang ahli ibadah iku da'a ndongaake sapa abid lahu marang talibul ilmi fil laili ing dalam waktu bengi. Mula fayang bagi mongko prayoga li talibil ilmi kadhe wong kang urip ngelmu apa Allah yatahawana yen to orang gegampang sapa talibul ilmi bil adabi kelawan tata krama was sunani lan pira-pira sunnah. Fa inna man mongko teman setuhune wong silaya mantahawana kang gegampang sapa waman gegampang bil adabi kelawan tata krama iku hurimaten aling-alingi sapa waman as-sunana ing pira-pira sunnah. Waman utawi sapa wong iku tahawana lamun gegampang sapa waman bisunani kelawan pira-pira sunnah hurima mongko den aling-alingi sapa waman al-faraidu ing pira-pira fardu. Waman lan utawi sapa wong iku tahawana lamun gegampang sapa waman bil faraidi kelawan pira-pira fardu khurima mongko den aling-alingi sapa man al akhirata ing akhirat. Jadi menghadap kiblat itu penting. Menghadap kiblat ketika belajar, ketika menghafal, ketika mutola'ah, ketika nikror itu penting. Ya, itu penting. Karena seperti pengalaman kemarin itu ada dua santri gurunya sama, kelasnya sama, lama belajarnya sama, tapi sampai di rumah itu hasilnya berbeda. Ya, hasilnya berbeda. Kenapa? Selidik punya selidik, ternyata yang satu itu kalau belajar senang menghadap ke kiblat, yang satu lagi enggak. Ya setidaknya menghadap ke daerah Mesir. Nah dengan berkah, karena kenapa menghadap Mesir? Karena di Mesir itu selalu tidak sepi dari obat, orang-orang ahli ibadah, orang-orang ahli khair, sehingga insya Allah mendapatkan berkahnya, ya, mendapatkan berkahnya. Nah, hanya karena persoalan semacam itu, ternyata akibatnya juga berbeda.
seperti tadi dikatakan bahwa menghadap kiblat ketika belajar, ketika mutolaah, menghafal, itu penting. Itu penting. Karena kiblat itu orang-orang ahli ibadah menghadap ke sana. Ya, mungkin di sana, insya Allah mendapatkan berkahnya orang yang menghadap ke kiblat, jadi orang yang beribadah. Maka fayum bagi di talibil ilmi an la yatahawana bil adab. Maka santri hendaknya tidak menyepelekan tentang etika, tentang tata krama, termasuk tentang persoalan menghadap kiblat. Jangan dianggap enteng itu. Kenapa? Karena dikatakan bahwa fa inna man tahawana bil adab khurimas sunan. Karena orang yang menganggap enteng tentang adab, ini dia akan dihalang-halangi dari sunnah, hal-hal sunnah. Merasa berat sekali kalau harus beribadah yang sifatnya sunnah. Ini karena dia tidak memperhatikan adab. Dan orang kalau sudah menganggap enteng karena yang sunat, lah sunat kok. Nanti lama-lama dia akan merasa terhalang untuk melakukan fardu yang wajib. Jadi kalau mau melakukan yang wajib itu rasanya berat sekali. Jadi kamu misalnya ya santri-santri kok merasa melakukan hal-hal yang sunnah itu berat sekali, jamaah berat, mujahadah berat. Hati-hati, kemungkinan kamu itu akhlaknya, adabnya kurang diperhatikan. Akibat dalam segala sesuatunya kurang memperhatikan adab, dalam hal sunat menjadi berat melakukannya. Kalau sudah menganggap enteng perkara yang sunat, lama-lama bisa meremehkan hal yang wajib. Dan orang kalau sudah meremehkan hal yang wajib, maka dia akan terhalang dari akhirat, dari kenikmatan akhirat. Ini yang sangat menakutkan. Ya. Maka ada pepatah, sekecil apapun kebaikan jangan kamu sepelekan. Ya, sekecil apapun kebaikan jangan kamu sepelekan, lakukan. Dan sekecil apapun dosa juga jangan kamu sepelekan, jauhi. Ya. Kedua-duanya ini membutuhkan kebiasaan, membutuhkan pembiasaan. Yang namanya melakukan sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah, awalnya siapapun merasa berat. Maka perlu yang namanya pembiasaan, biasa. Butuh kaya ngopo biasa, kaya iris biasa itu rasanya menjadi ringan. Ya. Seberat apapun biasakan ngaji itu sok ngantuk, iso kok. Ngaji setiap saat ngantuk, habis subuh ngaji ngantuk, siang ngantuk, habis asar lo jam segini ini masih ngantuk. Nanti habis isya ngantuk lagi. Lalu begitu jam berapa ya nggak ngantuk? Ya. Itu karena kamu kebiasaan menuruti. Jadi kalau ngaji kok ngelampot, ya sudah ngantuk. Ngaji itu konsentrasi. Sudahlah, secapek apapun, sengantuk apapun, kalau konsentrasi nggak ada kok yang ngantuk. Contohnya kayak orang main sepak bola itu. Pemain sepak bola di lapangan apa ada yang ngantuk? Ya tidak ada, karena konsentrasi. Tapi dia lari-lari Pak. Nah, kiper kan tidak lari kan hanya di wilayah sekitar kiper itu, gol itu. Kiper dodo, tidak ngantuk karena konsentrasi. Jadi segala sesuatu itu konsentrasi. Maka
kamu harus dijaga waktunya istirahat, ya istirahat. Habis duhur, habis pelajaran kamu sudah istirahat, baiklah. Jangan bermain, jangan apa, wis cucuran, geladak, nggak usah istirahat, cuma istirahat. Nanti fresh. Kalau waktu istirahat, nanti yang terjadi waktunya belajar ngantuk. Ini semua sekali lagi perlu pembiasaan mengatur waktu. Insya Allah kalau kamu bisa ngatur waktu, ngaji gak ngantuk. Yang kedua, biasakan ketika belajar jangan izin ke WC. Semua santri putra putri ketika belajar dilarang izin ke WC. Karena kebelet Pak, untuk itu harus disikapi. Sebelum masuk kelas kencing dulu. Ya, mosok cah pemuda kok kalau memang sebelum masuk kelas sudah kencing dulu, insya Allah sampai 1 jam dalam pelajaran tidak kebelet kencing kok kejebak sih dobel badan bisa. Musim nongkrong kan kelepe sih. Masih normal. Mau kok datangnya izin Pak WC, nggak bisa diangkat ngompol sama apa-apa. Ya biasakan ya. Ini perlu biasa. Kalau kamu kebiasaan di tengah-tengah pelajaran kamu izin ke WC 1 kali saja, pasti besok harinya akan terjadi koyo-koyo kebelet nguyuh. Kalau sudah kedua kalinya bisa dipastikan akan ketiga kalinya terjadi koyo-koyo sesungguhnya kebelet nguyuh. Sehingga izin itu kebiasaan. Nah biasanya orang-orang yang suka izin di tengah-tengah belajar si budu-budu. Wah dalam WC susah bermain, main apa itu biasa setan begitu. Maka mulai sekarang pada guru-guru harus ya pokoknya di dalam kelas selama pelajaran putra putri dilarang izin ke WC. Untuk itu caranya disikapi sebelum masuk pelajaran ngoyuh desik, ngising yo ngising desik. Kamu harus persiapan, kamu siapkan. Ngoyuh sih, ngising sih, just 1 jam kuat. Masalahnya apa? Ini kan akhir-akhir ini saja. Ya ini baru akhir-akhir ini ada kebiasaan di tengah-tengah pelajaran izin, belajar izin. Wah tahun-tahun kemarin tidak. 2-3 tahun kebelakang tidak ada yang kebiasaan di tengah pelajaran izin. Di akhir-akhir ini kok. Ternyata itu modus benora dipanggil, modus apa ya. Maka sekarang semua guru dilarang memberi izin di tengah-tengah pelajaran, santri izin ke WC tidak boleh, putra dan putri. Ya untuk itu sebelum masuk belajar kamu persiapan dulu, ya, persiapan masuk ke WC kencing dulu, kalau perlu berak dulu langsung wudhu, itu yang bagus. Ya. 10 menit sebelum pelajaran kamu sudah siap ke WC dulu, yang kencing lah, yang gerak lah, lalu wudhu ambil pelajaran, masuk kelas, ini sudah fresh. Orang ngompal itu dua minum dengan kelepesan. Ya, ayo mesti nongko itu bukan karena double, itu bukan, tapi memang modus itu. Kalau Al-Fatihah.